Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Menyala wapres yang telah terpilih dan luar biasa, selain daripada menunjukkan betapa hebatnya dia dalam mengerjakan program dan belusukannya, hari ini teman-teman, hari ini dia begitu memberikan sebuah sikap optimistis untuk melawan kaum-kaum intoleransi yang selama ini bersembunyi di balik agama dan mereka seolah-olah paling mempunyai hak atas Indonesia. Teman-teman, di sidang PGI hari ini, wapres kita yang terpilih, wow, luar biasa, dengan membuka tabir yang selama ini pernah dilakukan selama menjadi wali kota Solo, termasuk menyuarakan apa yang harus dilakukan selama dia bisa menjadi menjabat. Teman-teman, masih ada harapan. Mari kita lihat dulu teman-teman video berikut ini. Ini dia videonya. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada siang sore hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui MTH. Dengan hormat disilakan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Luar biasa kan? Kalau kita menyimak teman-teman, berarti masih ada harapan bagi bangsa ini untuk tetap menjaga kerukunan antar agama, membangun nilai-nilai toleransi untuk menghargai keperbedaan di antara kita. Kita harus menguatkan bahwa negara kita ini bukan negara agama, jadi tidak ada istilah mayoritas minoritas di tengah-tengah keadaan bangsa kita yang majemuk. Kalau Anda masih terus menggaungkan istilah mayoritas dan minoritas, sebaiknya Anda pindah dan membuat negara sendiri di padang gurun sana, ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat bergembira. Artinya, kenapa? Karena masih ada sebuah harapan yang harus kita doakan dan gumuli supaya bangsa kita yang pluralis ini, yang majemuk ini tetap kondusif terjaga dengan menghilangkan, dengan membasmi kaum-kaum intoleransi yang berkedok agama, yang masih terus-menerus ingin mendirikan negara ini menjadi negara agama atau sistem agama, begitu ya. Nah, kalau kita mendengar teman-teman, dan ini masih dalam wilayah sidang PGI, dan terpilihlah seorang pendeta yang mengetuai PGI beberapa tahun ke depan. Ya, selamat buat beliau. Tetapi teman-teman, kalau kita menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh wapres berikut ini, menyala, luar biasa, menyala wapresku, itulah yang saya bilang, menyala anak muda yang waktu dia kampanye sangat diremehkan lah gitu ya, sangat disepelekan begitu. Tetapi ketika dia sudah terlantik teman-teman, dia sudah melakukan program yang hebat yang bisa memberikan angin segar bagi bangsa kita, termasuk di saat DPR itu tidak bisa mewakili rakyat saat ini, justru dia bisa membuat satu terobosan, lapor wapresku, begitu ya. Tetapi saya tidak masuk ke sana karena itu bukan ranah saya teman-teman. Tetapi ranah saya adalah untuk menyuarakan bagaimana kerukunan antar umat beragama itu terus terajuk dengan baik dan berdiri kokoh di tengah-tengah bangsa kita, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang sudah dijaga tentram, tetapi hendak dicuil-cuil oleh orang-orang tertentu yang merasa dirinya paling mayoritas, bahkan paling beragamis. Tapi mereka, saya rasa, adalah segelintir orang yang bersembunyi di balik agamisnya teman-teman. Nah, apa yang disampaikan oleh wapres ini patut diatungi jempol dan didukung oleh setiap kita. Didukung oleh setiap kita. Semua orang yang beragama, yang waras berpikir, dia harus menundukkan agamanya di bawah kepentingan bangsa dan negara.
Ingat itu, bukan berarti menyepelekan agama, yang enggak. Tapi kalau kita beragama itu wilayah privat, tapi negara di atasnya. Dalam arti negara yang mengatur kerukunan, maka kita wajib taat kepada agama. Sebagaimana firman Tuhan juga katakan, kita harus patuh terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Allah, memegang kekuasaan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dia menunjukkan sebuah data waktu dia menjadi pemimpin di Solo. Dia langsung melawan segala arus yang mau ditonjolkan oleh kaum-kaum intoleran, dengan memasang ornamen-ornamen Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya, Islam juga. Membuat pohon Natal setinggi mungkin. Bahkan yang membuat saya itu langsung kaget, ternyata ketika ada anak-anak kecil yang merusak salib-salib dalam kuburan, ternyata langsung sekolahnya ditutup dan guru-gurunya diberikan pembinaan. Itu langkah yang hebat. Tetapi saya yakin teman-teman akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan beliau ini. Itu sebabnya kita harus dukung. Saya yakin masih banyak umat beragama yang memikirkan kemaslahatan keberagaman ini berlangsung dengan baik. Dan ini menjadi cambukan kepada orang-orang yang masih memiliki paham intoleransi, yang bercokol, yang berdiam, segelintir orang itu yang ada di Indonesia. Teman-teman, Wapres ini harus didukung sampai nanti dia menjadi presiden kalau bisa. Kalau memang kinerjanya bagus luar biasa, terkesan katanya A, B, C, D, hujatan lain sebagainya, itu tidak menjadi sebuah persoalan yang harus terus diperuncing. Tetapi kita harus mendukung. Kalau itu memang programnya untuk kemaslahatan, kerukunan antar umat beragama dan lain sebagainya, itu harus didukung. Karena anak bangsa mesti memikirkan seluruh agama. Jadi masih ada angin segar teman-temanku. Mari kita dukung, hormat, dan kita doakan pemerintah kita mengambil keputusan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena apa? Agama ini wilayah yang sangat sensitif. Oleh karena itu butuh yang namanya ketegasan untuk mengayomi seluruh agama yang ada di Indonesia, supaya tidak ada lagi orang yang merasa paling berhak atas Indonesia ini, bahkan ngeklaim segala sesuatu. Bagi umat Buddha, silakan rayakan Hari Raya Buddha. Bagi umat Kristen, silakan rayakan Kristenmu. Bagi orang Muslim, silakan rayakan Hari Raya Muslim. Bagi Hindu dan lain sebagainya, rayakan itu semua. Kita punya hak yang sama di tengah-tengah bangsa ini, dan itu disuarakan oleh Wapres yang terpilih. Dan semoga wujud itu nyata sempurna untuk menjaga bangsa kita ini di dalam ranah toleransi, menghargai keperbedaan. Oke teman-teman, mari kita terus doakan bangsa kita, karena kesejahteraan bangsa kita menjadi kesejahteraan kita juga. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan kepanasan ya. Kita hanya ingin mendirikan bangsa kita ini berjalan terus dalam ranah kemajemukan, saling menghormati satu dengan yang lain. Salam kasih Kristus yang menghargai perbedaan, dan berkat Kristus kepada semua umat yang berbeda itu juga. Oke teman-teman, bye-bye.